Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa kembali bertatap muka dalam kegiatan pembelajaran materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 11. Sebelum kita memasuki pembelajaran, silakan untuk kedua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah untuk berdoa sudah dipanjatkan. Mudah-mudahan setelah berdoa kita diberikan kemudahan di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, mari kita sejenak untuk murojaah membaca ayat suci Al-Quran sejenak. Silakan dibuka ayat Al-Qurannya. Hari ini kita akan mengkaji membaca ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Seperti yang akan Bapak sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah setelah kita berdoa, kemudian kita bacakan 3 ayat Al-Quran, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 sampai ayat 13. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita. Senantiasa kita menghiasi kehidupan kita dengan banyak membaca Al-Quran, ya, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, "Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran." Hendaklah terangilah rumah-rumah kalian itu dengan membaca Al-Quran. Untuk selanjutnya, Bapak absen terlebih dahulu untuk yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang disebutkan namanya, disebutkan hadir untuk laki-laki, untuk perempuan hadiroh. Ajka, Abdurrahman, Alida, Devia. Ya, alhamdulillah. Ini sudah terabsen semuanya. Ada sebagian yang sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak akan menyampaikan dulu pertanyaan terkait materi pada pembelajaran sebelumnya. Kemarin kita sebelum mengkaji materi tentang pelajaran khutbah pada kesempatan hari ini, kemarin materinya tentang apa? Tentang jenazah. Ya. Bapak akan menanyakan beberapa orang terkait materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Apa sajakah yang harus kita lakukan apabila di daerah kita ada orang yang meninggal? Silakan. Saya ingin menjawab. Kewajiban kita terhadap jenazah itu ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang terakhir yang keempat itu menguburkan. Ya, sudah tepat jawabannya. Bagus untuk Dede. Pertanyaan yang kedua, apa sajakah yang harus kita perhatikan sebelum kita mensolati jenazah? Pak, saya ingin menjawab. Untuk bisa disolati, yang pertama harus suci baik badan, tempat maupun kain kafan. Yang kedua, mayit sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, mayit harus sudah berada di depan orang yang akan menyolatkan atau di sebelah kiblat. Ya, terima kasih Tiara yang sudah menjawab materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini coba dilihat
materi yang akan kita bahas kaitannya tentang khutbah ya. Sebelum dipaparkan materinya, coba perhatikan ini adalah kompetensi dasar ya. Yang pertama, menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menjaga kebersamaan dengan orang lain untuk saling menasihati melalui khutbah. Kemudian menganalisis pelaksanaan khutbah, kemudian menyajikan ketentuan khutbah. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, kalian bisa nanti menerapkan ketentuan khutbah, menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, dan membiasakan khutbah di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Untuk materi, silakan kalian simak video yang akan Bapak paparkan terkait dengan materi khutbah. Ya, materinya seperti khutbah berasal dari kata khotbah yang khutbahkan. Anak-anak sekalian, itulah sedikit pemaparan tentang khutbah. Tadi sudah disampaikan dari mulai pengertian, kemudian syarat, rukun, dan hikmah khutbah. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian satu permasalahan, yang mana nanti permasalahan ini kalian diskusikan. Nanti setelah didiskusikan permasalahan tersebut, nanti kalian presentasikan ke depan. Inilah masalah yang akan kita gali ya, terkait dengan materi khutbah. Coba diperhatikan. Ya. Jadi permasalahan yang timbul adalah seorang khatib Jumat, seorang anak kecil yang belum balik tapi memahami ilmu agama. Kemudian karena tidak ada di kampung tersebut ya seorang dewasa yang berani menjadi khatib karena keilmuan agamanya yang minim, maka ini kiranya solusi yang paling tepat itu seperti apa? Maka ada seorang anak kecil yang berani untuk berkhutbah Jumat. Ini permasalahan tersebut menjadi perbincangan ya, di satu kampung. Kira-kira pemecahan solusinya seperti apa? Coba kalian kaitkan dengan materi yang sudah dipaparkan melalui video ataupun juga yang terdapat dalam buku panduan PAI kelas 11 terkait materi tentang khutbah. Silahkan kalian buat kelompok, silahkan. Silahkan kalian presentasikan hasil diskusi yang diperoleh terkait permasalahan yang terjadi yang sudah tadi disebutkan di layar. Silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan perihal tentang orang dewasa yang kurang agama dan anak kecil yang sudah paham agama. Dan kesepakatan dari kelompok kami adalah yang harus jadi motif adalah anak kecil yang paham agama daripada anak dewasa yang kurang agama dan yang kurang pemahaman agama. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dikoreksinya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan terkait masalah yang terjadi. Untuk kelompok yang kedua silakan untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait permasalahan mana yang harus menjadi khotib, anak kecil yang paham agama atau orang dewasa tidak paham agama. Menurut kelompok kami yang
Menurut kelompok kami yang pantas menjadi khotib adalah orang dewasa karena memenuhi kriteria syarat menjadi khotib, yaitu baligh. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait masalah yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan pantas manakah seorang anak kecil yang paham agama dan seorang remaja orang dewasa yang kurang agama untuk dijadikan seorang khatib. Silakan Dinda. Menurut kelompok kami, lebih baik warga di kampung tersebut mencari masjid di kampung lain yang memiliki seorang khatib yang berilmu dan yang sudah balik daripada menjadikan seorang anak kecil yang belum balik dan laki-laki yang sudah dewasa tapi belum paham agama untuk dijadikan seorang khatib. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk sekarang silakan kelompok terakhir. Silakan untuk dipresentasikan hasil diskusi terkait masalah yang terjadi, mana yang lebih pas menjadi seorang khotib untuk 2 permasalahan yang ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait masalah siapa yang pantas dijadikan khotib antara anak kecil yang sudah paham ilmu agama dan orang dewasa yang sudah balik tetapi minim dalam ilmu agama. Menurut kelompok kami, lebih baik menggunakan khatib dari luar agar memenuhi kriteria khutbah agar lebih efektif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang sudah mempresentasikan dari permasalahan yang terjadi. Alhamdulillah sudah bisa kita simak dari keempat kelompok yang sudah mendiskusikan ternyata bervariatif ataupun beraneka ragam untuk penjelasannya. Jadi sudah disimak kelompok 1 itu memilih ya orang anak kecil yang sudah paham ilmu agama. Kemudian yang kelompok 2 lebih dilihat daripada orang dewasa dibandingkan dengan anak kecil yang paham ilmu agama. Sedangkan kelompok 3 tadi sudah memberikan penjelasan bahwa harus pergi ke masjid tetangga kampung untuk melakukan salat Jumat. Dan yang keempat yaitu dengan adanya mengundang ya khotib dari daerah lain untuk dijadikan khotib yang sudah memenuhi kriteria seorang khatib, yaitu balik dan memiliki pemahaman ilmu agama. Bapak sangat mengapresiasi dari hasil diskusi kalian, namun Bapak akan ambil satu kesimpulan dari permasalahan yang terjadi bahwa yang pantas untuk dijadikan seorang khotib ya untuk menjadi seorang khotib di satu kampung tersebut, Bapak ambil jawaban dari kelompok 4, yaitu dengan cara bisa mengundang seorang khotib dari daerah lain untuk dijadikan khotib ya. Terima kasih atas hasil diskusi yang sudah kalian sampaikan ataupun presentasikan. Nah, untuk sekarang Bapak akan menguji kalian dengan lembar kerja peserta didik terkait dengan materi yang berhubungan dengan khutbah. Waktu penyelesaian evaluasi sudah selesai. Silakan untuk lembar kerjanya dikumpulkan. Nanti Bapak nilai. Alhamdulillah untuk pekerjaan lembar kerja peserta didik sudah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita mendapatkan wawasan ataupun
penambahan ilmu terkait dengan materi khutbah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, kajian yang akan kita bahas terkait materi tentang tabligh dan khutbah. Untuk hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.